menangis. Maka suaminya pun berkata kepada dia, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Berikan Kakanda pergi mencarikan buah mempelai itu. Jika dapat oleh Kakanda, akan buah mempelai itu Kakanda berikan kepada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah dan lalu suaminya itu pergi untuk mencari buah mempelai itu. Setelah sampai di orang penjual buah mempelai, maka si miskin itu pun meminta. Maka si miskin itu pun berhenti di sana untuk meminta. Tapi di sisi lain dia takut untuk meminta kepada seorang penjual itu. Maka kata orang yang berjual itu bertanya kepada dia, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin itu menjawab, "Jikalau ada belas kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang yang miskin ini, minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelai Tuan yang sudah itu barang sebiji saja Tuan." Lalu maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Lalu hatinya terbitlah rasa hatinya, maka dia memberikan buah mempelai yang ada. Lalu dia juga memberikan baju dan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab yang diberikan oleh orang pasar itu. Itu berbagai jenis yang dia berikan. Adapun akan dahulu, jangankan diberinya barang suatu, hampir akan dahulunya jangankan diberi barang suatu, habislah dilempar dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, inilah Tuan, buah mempelai dan segala buah-buahan dan makanan dan kain baju. Itu pun diinjaknya lah istrinya, seraya menceritakan hal ihwalnya tak kala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tidak mau makan jikalau bukan buah mempelai yang di dalam taman raja itu. Biarlah aku mati sekali. Maka terlalulah sebab hati suami itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tidaklah berdaya lagi, maka suaminya itu pun pergi untuk menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah baginda berkata, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin itu berkata, "Ada juga Tuanku." Lalu sujud kepadanya, lalu diletakkannya ke tanah. "Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku, jikalau ada karena Syah Alam akan patuhlah hamba." Lalu Syah Alam yang sudah gugur ke bumi, barangkali Tuanku. Lalu maka titah baginda, hendak engkau buatkan apa buah mempelai itu? Lalu maka sembah si miskin, hendak diam Tuanku. Maka titah baginda, ambilkan barang setangkai berikan kepada si miskin ini. Maka diambillah oleh orang lah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin, seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang, rakyat sekalian pun masing-masing pulang ke rumahnya.
setelah nyampe di rumah, istrinya melihat bahwa suaminya telah membawa buah mempelai dan membuat buah mempelai setangkai, maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya. Maka ada 3 bulan lamanya, maka ia pun menangis pun hendak makan nangka yang ada di dalam taman raja itu. Lalu demikian juga si miskin mendapatkan nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang sedang mengidap itu. Adapun selama istri si miskin ini hamil, maka banyaklah makan makanan yang ada dan baju, beras, padi dan segala perkakas itu diberikan orang kepadanya. Lalu dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang-terangnya. Lalu maka pada ketika itu istri si miskin pun itu beranaklah seorang anak laki-laki kecil, lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marah Krama, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun memanggillah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya lah tanah itu hendak mendirikan tiang beranak itu. Maka tergalinya kepadanya sebuah telaju yang besar berisi emas, seraya berkata kepada suaminya, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana, kuda, keris dan sebagainya. Sekembalinya dari menempah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru, jikalau sungguh-sungguh anak dewa hendak menerangkan muka ayahandanya. Jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri, ulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda, betapa adat segala raja-raja yang besar. Kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja, bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama jadi Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.